Seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, bahwa secara default kode status sebuah respon yang diberikan itu selalu 200. Kecuali untuk request HTTP di metode POST yang kode statusnya adalah 201. Tapi kalian dapat dengan mudah mengubah kode status bawaannya dengan menambahkan dekorator yang namanya HTTP code. Nah, sintak ini kalian tuliskan sebelum mendefinisikan function controllernya. Pastikan diimpor sintak HTTP code-nya, impor dari Nest.js common. Terus tentukan status code yang kalian inginkan. Seringkali kode status yang kamu sertakan sangatlah dinamis, tergantung kondisi aplikasinya. Dalam hal ini, kalian dapat menggunakan respon paket pustaka, yaitu melakukan inject dekorator objek add res. Misalnya di sini saya melakukan try catch. Saya tulis dulu bentuk susunan kodenya, lalu simpan di sini. Ini contoh saja. Jadi saya melakukan try catch. Ketika berhasil, lakukan push data ke daftar array objeknya, yaitu heroes, dan tampilkan secara keseluruhan. Ternyata terjadi error atau terjadi kesalahan. Nah, disinilah kamu dapat memberikan respon status kode 500 apabila simpan datanya gagal. Jadi cukup tuliskan respon.status, statusnya 500, JSON, kasih pesannya, pesan errornya. Seperti itu. Kita tangkap parameter error, dan parameter error itu bisa langsung kalian masukkan dan ditampilkan dalam bentuk JSON. Intinya di mana jika terjadi kesalahan, lempar pengecualian. Tapi kalau berhasil, nanti kalian bisa cantumkan HTTP code-nya menjadi 201, artinya berhasil. Selebihnya tampilkan status code 500. Selain menentukan status code pada controller routingnya, kalian juga bisa menentukan settingan respon header yang spesifik. Nest menyediakan dekorator yang namanya add header. Atau dikatakan juga di sini bisa menggunakan objek respon dari sebuah paket pustaka express. Sehingga tinggal kalian panggil secara langsung dengan menuliskan res.header seperti ini. Misalnya, saya tambahkan add header di bagian sini. Misalnya kita coba cara pertama, yaitu menggunakan dekorator add header. Agar tidak terjadi error, kalian wajib tambahkan sintak header dengan melakukan impor header di paket Nest.js common. Habis itu tuliskan sintaknya sebelum function dideklarasikan. Katakanlah add header, content type-nya seperti ini. Content type-nya itu adalah application/JSON. Terus kalian bisa juga menambahkan header lainnya atau header content lainnya untuk melakukan verifikasi authorization sebuah bearer token misalnya. Nanti setiap kalian akses URL routing ini akan selalu ada informasi content header-nya. Content header yang kamu set. Kalian boleh coba get hero index lalu kirim datanya. Tentu harus kalian jalankan dulu servernya npm run start .2 dev. Kalau sudah kirim kembali requestnya, maka tidak ada error. Tapi yang jelas di header kontennya, kalian akan mendapatkan kata kunci yang kita deklarasikan, yaitu content type, value-nya application JSON. Pada Nest.js juga bisa melakukan respon redirect ke URL tertentu. Kalian bisa menggunakan dekorator add redirect atau bisa juga menggunakan objek respon khusus pustaka tambahan, yaitu dengan memanggil
res.redirect. Tentu sintak @redirect membutuhkan dua argumen. Pertama, tentukan URL tujuannya, dan yang kedua, kode statusnya. Tapi argumen yang kedua itu bersifat opsional. Nilai default dari status kodenya adalah 302 apabila parameter keduanya dihilangkan atau tidak diberikan. Contohnya saya mau buat routing baru ya, masih di controller hero, di metode get misalnya. Jadi pada saat get hero welcome diakses, saya mau jalankan function hello kurung buka kurung tutup. Pada saat diakses URL tersebut, saya mau sebelum return welcome-nya, saya mau arahkan ke URL nest.js, tapi nest.js untuk dokumentasinya. Pastikan diimpor sintak dekorator redirect-nya. Kita redirect ke dokumentasi untuk nest.js. Kode statusnya biarkan saja, kita kosongkan, biarkan masuk ke default yaitu 302. Jadi sekarang harusnya ketika kalian akses /hero/welcome, nanti nest.js akan melakukan redirect secara otomatis ke dokumentasi nest.js. Artinya redirect responnya berhasil kalian lakukan. Itu kalau kalian menggunakan sintak dekorator ya. Bisa juga menggunakan sintak @res, inject dulu dekorator responnya, alihkan ke variabel, nanti variabel inilah yang bisa kalian pakai untuk melakukan redirect di sintak ini. Jadi respon.redirect, tentukan URL tujuannya. Begitupun untuk yang respon.header ya. Ini bisa kalian hapus, tapi di sini pisahkan dengan koma, inject responnya, tampilkan di sini respon.header, tentukan header kontennya seperti apa, sesuaikan dengan kebutuhan aplikasinya. Paling itu saja ketiga sintak yang biasanya sering kita jumpai dalam pembuatan REST API pada Nest.js. Terima kasih dan sampai jumpa.